Selamat datang kembali di Wavecap The United Wave Podcast. Ding. Apa namanya? Wavecast United Wave Podcast. Seneng nih gue berani kesini. Kalau misalnya United lagi ada di atas, mungkin gue akan kesini. Ini Cuma beda 5 poin. 4 apa 5? 5, cuma beda 5. Iya sih. Jauh-jauh banget. cuman kan peringkat kok. Peringkat. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, ada Mas Angganggo. Wey! Seneng kalau kondisi Man United gitu tuh. Gitu. Ya cuman kan peringkat. Fansnya tuh rendah sekarang, bener-bener merendah. Kalau dulu kan Kita dikasih menang sekali juga udah udah seneng gitu. langsung rame lagi, muncul lagi tuh semua tuh. Kita targetnya per pertandingan menang aja udah. Nggak usah jauh-jauh lah, yang dekat aja sulit ya kan. Gimana Mas Ogok kabarnya? Baik, alhamdulillah. Makasih ya udah diundang. Gue dapat undangan langsung berangkat. Nggak ada keraguan ya? Nggak ada, karena Nggak gue ada. seneng ngeliat konten-konten kalian. Oh, ya gitu. memang kan gue seneng ngeliat United kalah ya. Iya. Jadi itulah yang membuat gue senang dengan konten kalian. Oke, konten yang mana yang lu inget? Yang lu kalau misalnya live reaction terus kalah, tapi kalau MU-nya lagi menang, gue nggak akan nonton itu live Oh, reaction gitu. lu. Tapi Konten emang- Clippers live reaction lu. Kita kalau live reaction Berharap kalah ya? Enggak, kalau ya berharapnya menang. Tapi nggak rame. Iya kan? Iya kan? Iya. Iya kan? Tapi Iya. berarti harus ada yang dikorbanin kok. Betul. Salah satu kok. Terlihat dari notifikasi IG. Ya, kalau menang, wah, yang like ya 70, Iya. 70. Tapi kalau misalkan kalah, Wah. 100 terus. Rame kan? Nah. Jadi Oh, yang gitu. mana? Ya, menang lah. Menang lah. Tetap ya. Menang dan rame kalau bisa. Kalau lu gimana kalau konten Liverpool? Udah mulai ngonten nih. Nggak. Setahun belakangan. Kan udah ada Season YouTube lalu sekarang. iya. Iya. Season lalu iya. Nah, season ini tuh gue mau kan karena udah break ada off seasonnya. Terus pas kemarin mau gue udah ngerekam kan reaksi Enggok itu gue udah rekam. Iya. Cuman kan ngeditnya males ya, karena gue harus potongin satu-satu, pilihin, terus komenin segala. Akhirnya cuman ngeberatin si memori handphone doang, akhirnya gue hapus. Kalau udah lewat 3 hari kayaknya udah nggak relevan, hapus. Iya, emang mesti cepet sih. Emang harus bener. cepat, Emang dan mesti cepet. gue kan nggak punya tim sebesar ini nih ya, luar Oh, biasa. iya. Jadi teman-teman yang lagi nonton silakan kirim lamaran ke sini. Mas Go lagi butuh editor. Iya. Loh, tim-tim di itu podcast Mas. Wah, gue diomelin sama yang lain nanti. Oh gitu. Nanti, wah lu menggunakan ini kantor, Menyalahgunakan fasilitas. fasilitas kantor. Iya kan bisa dikasih dikit bubur atau apa gitu. Bubur. Nah, gue nggak ada modalnya tuh. Oh iya Mas Ogok, gua kayaknya kalau nggak salah lu tuh ada ini ya apa kayak klinik-klinik dikit ya kalau nonton Liverpool Dari dulu. volumenya kecil dia apa kalau volumenya gede Nggak apa ngerti gua tuh. Emang ada gimana kok? sih? Jadi kenapa Itu bener. kalau lu nonton reaksi gua tuh ada reaksi Enggok di belakang gua tuh kan itu di ruang TV gua tuh di belakang iya. gua tuh ada sofa. Kenapa sih nggak duduk di situ? Karena sofa gua warnanya biru. Ngaruh tuh. Nah, kalau lawannya biru, gua nggak bisa gua. Gua pokoknya ada ornamen yang lawannya, misalnya gua pakai baju celana biru, gua ganti. Harus celana yang netral. Hitam, misalnya lawannya kayak kemarin lawan Chelsea. Iya. Nggak bisa gua pakai celana biru. Tapi tetap kalah. Nah. Kan nggak ngaruh. Ternyata kan cuma tololnya gua aja. Gue nonton ini volume. Oke, gue harus cek siapa pemain yang main. Oke. Soboslai 8. Oke, volumenya 8. Gitu. Oh gitu. 20 menit, 25 menit. Anjir, mainnya jelek. Pindahin. 9. Ada lo tahu season lalu Nunes. Nunes, 9. sekarang Isa. Ya, Isak 9. Wah, oh membaik nih. Ya udah stay di 9. Pernah nggak yang Alexander Arnold 66 meledak ini ya. Iya. Tetangga pada, Mas kepencet ya Mas ya. Kedudukan remote-nya. Gue nggak tahu tuh kalau Alexander Arnold 66, 12 lah. Oh 12. Oh 12. Pokoknya dicari-cari lah pokoknya. Karena di Inggris 12 dia. Iya. Iya ya 12 ya sempet ya di Inggris ya. Kalau timnas. Kayak Iya, sempet iya. 12 deh. Iya. Nggak tahu lah itu. Ada begitu-begitunya. Nggak tahu. Padahal sebenarnya nggak ngaruh. Tapi soalnya suka gitu. Misalnya gue pindahin 0-0 terus gue pindahin kebobolan. Aduh, Oh, ini pasti ada yang salah nih apa ya gitu ya. Gara-gara gue pindahin. Oh. Sama gini pindah posisi aja, kondisi nih. Lu gini, terus tiba-tiba babak kedua lu di tengah kok. Iya.
Terus wah gue nyalahin lu. Oh gitu. Kok Makanya jangan Jangan pindah-pindah. pindah ke Golan Mas, kan. terlalu klinik Mas, nggak usah gitu-gitu Mas, nggak usah gitu-gitu, terlalu klinik Mas. Itu tuh klinik berlaku kalau timnya nggak jago mas. Bener. Karena teknis sudah nggak bisa diharapin. Iya, iya. Nah. Masih ada sisi kliniknya nih Itu gitu. kan lu tahu kan belasan tahun tim gua nggak jago. 30 tahun. Ada lumayannya, tapi banyak enggaknya. Iya. Oh berarti ke bawahnya dari dulu itu. Dari dulu juga klinik. Jadi kayak gue itu di komunitas waktu itu nggak boleh ada enggok nonton bareng nobar. Oh. Karena tiap gue datang nobar pasti kalau nggak seri kalah. Oh lu ini Big Reds? Big Reds. Oh Oke. iya. Jadi waktu itu rumah gue dekat sini nih, dekat rumah rumah gue dekat sini. Nonton di rumah, menang 2-0. Gue Iya. lupa lawan mana tuh. Menang 2-0. Iya. Mati lampu daerah sini, mati lampu kan kesel kan. Iya. Udah menang 2-0, mainnya bagus lagi gue pertama. Iya. Berangkat lah, dulu masih nobar tuh di Kemang, daerah Kemang. Oh. Berangkat ke Kemang, oh ada anak-anak semua. Wah, ya dia datang gitu. Wah, enggak lah udah menang 2-0. Iya, tuh. Main babak pertama bagus. Karena pede. 2 sama. Lawan tim Segitunya ya? kecil itu lawannya. Gue bilang, anjay. Bener, akhirnya. Dan beberapa kali, misalnya final FA Cup. Europa, Oh, waktu itu Europa lawan Villarreal kalau nggak salah ya. Pas Jurgen Klopp pertama, bukan Villarreal, kalau Sevilla. Sevilla. Itu kalah, Hmm. itu karena gue nobar. Pokoknya akhirnya terus Champions yang salah cedera Madrid, sama Madrid. Ramos. Iya. Itu juga karena gue udah nggak mau dipaksa-paksa. Kapan lagi kita selebrasi? Iya sih, karena kalau menang pas nobar tuh menyenangkan kan. Iya, Bener. betul. Happy Rame-rame, banget, iya. vibes-nya enak banget. Akhirnya ya udah deh gue datang, kalah. Oke, Yang pas oke. menang lawan Spurs, gue di rumah nonton. Lawan menang. Spurs ya musim ini. Champions Oh Champions. Ah, Iya. Di rumah ya. di rumah 1-0 doang kan itu kan? 2-0. Yang Dua. penalti pertama kan Salah, yang sama Sine kata Origi. Origi kok. Origi. Iya. Oh, oke. Berarti tuh lu demen Liverpool udah dari kapan, Mas Anggo? Kalau nonton Liverpool dan mulai suka, tahu ada klub Liverpool dan suka tahun 1988. 88. Berarti Lahir lu kok? belum. Belum lahir ya? Baru dicerotin. Berarti Gimana dicerotinnya? nggak tahu, tanya bapak gua ada. Kalau jadi ya di dalam lah. Iya. Gimana? Oh iya juga ya, bener juga. Ya kan saya belum pernah, Mas. Iya, terus hah, kenapa? Jaga dia. Iya lagi. 88 berarti musim terakhir ini kan Liverpool juara kan? 90. Jadi 89, itu nggak 90. sebenarnya itu gua waktu itu di TVRI itu ada final Piala FA Wimbledon lawan Liverpool. Iya. Nah dulu karena gua lahir di Bandung, karena gua keluarga orang Bandung, jadi kan waktu kecil mah taunya Persib aja. Iya. Persib warna apa? Biru. Nah Wimbledon tuh warna biru. Nah, bokap gua tuh selalu biar seru nontonnya, kamu pilih mana? Ya aku pilih yang biru. Iya. Wimbledon gua. Iya. Bokap gue yang merah Liverpool, dia lebih ngerti bola. Ya udah aku yang merah, kata bokap gue. Udah nonton tuh kita ceng-cengan segala macam. Iya. Pada saat itu Liverpool mainnya bagus banget, tapi kalah memang, Wimbledon yang menang. Oh. Iya. Tapi iya. permainan bagus banget sih Liverpool. Jadi gue sebenarnya kok bagus ya, kok jago ya. Karena waktu anak kecil kan sukanya yang gocak. Iya. Nah zaman itu tuh ada Nonton John siapa, Mas? Barnes, Oh. iya. John Barnes, Ian Rush. terus Ian Rush, terus Oh. kalau nggak ada John Aldridge yang gue ngeliat, kok segitunya ya gocak-goceknya, ada Peter Beardsley, jadi waktu itu wah keren nih, Iya, Liverpool iya, gitu. Jadi akhirnya mulai suka, mulai apa segala macam. Nah SD ada temen gue punya komputer CPU, terus ada game kayak Football Manager, kayak Championship Manager, tapi pakai disket. Lu cuman Liverpool doang. Tahun 90-an itu. Gue ingat banget tahun 90-an. Khusus Liverpool aja berarti. Khusus Liverpool doang. Jadi itu sama kayak Champions League. Jadi lu siapa ininya, starting 11-nya siapa, taktiknya seperti apa. Jadi gue tahu dari situ makin dalam lah. Karena tahun 90-an di Indonesia itu untuk mengakses Liga Inggris sangat sulit. Butuh parabola. Butuh parabola. Karena dulu cuma ada Liga Italia kan, Serie A. Iya, Makanya iya, dulu 90-an tuh gue Milanisti banget. Oh, karena dulu Liga Italia dulu ya. Iya, dicari. terus emang gua suka di 88 itu Belanda, support Belanda. Trio Belanda, Trio Belanda, Milan masih. kan Belanda juara Euro tuh. Makanya zaman dulu kan regulasinya setiap tim Serie A itu harus
hanya boleh punya 3 pemain asing. 3 pemain asing, Nah, betul. makanya ada trio Belanda, trio Jerman di AS Roma, di Inter juga gitu sama. Nah, gua milihnya Milan gitu karena Belandanya. Lu bukan dukung Inggris ya? Enggak, gua Emang Belanda? Belanda. Oh. Karena lihat muka gua. Kayak Tom Haye. Wih, Ini muka jajahan Belanda. ada aku pelupesinya Pak. Enak aja. Lebih. ya ada. Wah, Gitu. gila Jadi memang dulu ya Liverpool sukanya dari lama lah. Tapi berarti kalau pertama nonton tahun 88 lu ngikutin terus? Enggak ya? Akhirnya kan gue langganan koran tabloid bola kan. Oh iya, Nah, dulu dari udah situ gue ada. ngikutin. Nah, terus gue ngeliat kan suka ada hari Minggu dulu ada cuplikannya lah. Dulu tuh ada kalau Lensa olahraga dulu. belum ada. Belum, sebelumnya kok. Iya, Apa ya? masih TVRI zaman dulu. Masih lensa apalah. doang. Oh, nggak tahu. Belum ada olahraganya. Udah, akhirnya ngikutin. Ya. Jadi gue tahu Steve McManaman. Cuman memang nggak segitu ngikutinya di era 90-an awal. Oh, Dan iya. 95-96 kesini baru mulai muncul lah ada siaran-siaran langsung Liga Inggris. Nah, lu ngulik nggak apa yang bikin Liverpool turun? Zaman itu? Iya. Kan terakhir menang kan IPL 89-90, pelatihnya Ya, Dalglish. Dalglish, player manager waktu itu Ya. kan dia masih kan. Habis itu kan ganti, aduh siapa ya? Banyak lah, ada Graham Souness. Graham Souness ada- lama ya? Terus habis itu Roy Evans. Aku ngikutinnya dari Benitez doang. Benitez. Dari ya. Oh, itu. mulai Benitez. Iya, Istanbul. ya, Iya. 2005. Yes. Ya, Tahun jadi segituan. kalau ditanya kenapa turun, faktor ujung-ujungnya duit. Kalau di Liga Inggris mah, ujung-ujungnya duit. Pada masa itu, akhirnya, walaupun waktu itu si Liverpool itu pembelian Stan Collymore itu adalah salah satu striker paling mahal. Pada masa itu, pembelian rekor transfer striker termahal di Liga Inggris, Stan Collymore. Tahun 92 ya? Enggak, itu 96 kalau nggak salah ya. Oh, 96. Kalau nggak salah ya, Iya, 96 lah. iya. Tapi dulu tuh udah mulai si Chelsea udah belinya Vialli, udah ada Ruud Gullit, Zola, iya, gitu. iya, Jadi iya. udah mulai ini. Kalau ya gua ngerasanya mungkin secara manajemen, secara kepelatihan jadinya agak kurang aja. Padahal si Liverpool tuh pemain-pemainnya juga masih bagus-bagus. Ada John Barnes itu, ada Steve McManaman. Cuman kan yang lain sudah mulai datengin pemain-pemain Eropa dari negara lain yang top playernya. Nah, Liverpool tuh masih gitu-gitu aja. Iya, aku dulu tuh agak apa ya, respect ke Liverpool karena skuadnya tuh banyak banget Inggris pemain banget. Inggrisnya. Itu Inggrisnya tuh banyak itu yang gue banget. suka juga. Iya. Tiba-tiba muncul aja, tiba-tiba ada Robbie Fowler. Ya. Ya, Robbie Fowler. Terus tiba-tiba ada David Michael James. Owen. David David James. James dulu ya, Michael betul. Owen tuh dari bener-bener akademi muncul jago. Wih. Nah, itu kan keren bagi gua waktu itu. Iya. Ah, ini nih gitu. Tapi IPL-nya di MU masih keren buat lo. Apa? IPL-nya di MU dia. Masih keren buat lo. IPL-nya Owen. oh, Juaranya sama United kan. Iya kan pertama kali itu. Legend MU apa United? Legend MU apa United? Owen. Owen legendnya Liverpool apa United? Wah, MU apa United? Madura, Mas. Menurut Mas Ngok. Iya. Nggak, sekarang menurut fans MU dia legend nggak di United? Belum. Enggak, Ya, cuma belum. berapa season? Satu season. 3. 3 season Tiga. kan? Dan itu juga banyak cedera Dia dari Newcastle dulu kan? dari dulu kan? Newcastle. Iya. Nah itu kan jadi ada ceritanya tuh, gue pernah denger si podcastnya Jamie Carragher sama Michael Owen itu. Kenapa lu pindah ke sana? Aha. Sebenarnya gue juga pengennya balik ke Liverpool. Cuma Dia sakit hati sama manajemennya Liverpool. Udah iya. dijanjiin dari Newcastle kan. Udah dijanjiin, oke. Terus tiba-tiba kok diulur-ulur terus. Malah kalau nggak salah si Liverpool itu 2000 berapa ya masuk ke 2009-2010. Iya, kalau nggak salah jadinya malah ngambil siapa si Liverpoolnya. Akhirnya dia 2010 Andy Carroll, kan? Carroll. bukan. Foronin. 10-11 lah itu. Poroni. Kalau nggak salah, ya kita tuh nggak ngambil. ya? Nggak, pembelian kita tuh di 2009-2010 cuma Aquilani kalau nggak salah. Pokoknya si berarti Owen. Bellamy. Jadi Owen itu kayak digantungin ibaratnya. iya. Ini mau nggak nih? Terus tiba-tiba datanglah tawaran dari MU United. supaya sakit hati, supaya
Sama-sama sakit. supaya gue bikin sakit hati lu Iya, aja. iya. Katanya kalau gue denger si podcastnya Jamie Carragher. Tapi sama mungkin Owen. pertimbangannya kan di Newcastle juga nggak banyak main karena injury kan. Iya. Terus jadi kan Di United juga kan Iya, nggak banyak. begitu kepake. Dia Benar. cuma backup ke berapa gitu. Iya, benar. Dulu masih ada ya Berba, masih ada iya. Cicarito. Berba, Banyak Rooney, banget. ya. Rooney, ya. Masih banyak itu lapis berapa dia mah kayak pelengkap doang. Tapi dia ini jadi hero-nya MU waktu Pas MU lawan lawan City. lawan City. Yang 4-3. Betul. Dan dia gol terakhir kan. Betul. ya gol terakhir. Iya. Terus dan dia lawan Wolfsburg, seingat gua dia hat-trick tuh di Liga Champion. Si Owen itu tuh. Itu ya Nah, buat dibilang sebagian legend sih, enggak buat lah. sebagian fans Liverpool tuh benci banget sama Owen. Owen ya. Karena dia pindah ke rival ya. ke rival, apalagi ke MU. Dia dapat apa di Liverpool dulu penghargaannya? Ballon d'Or. Ballon d'Or ya? Ballon d'Or. Apa Golden Boot? Golden Ballon d'Or. Ballon d'Or ya? Golden Ball Mas, bukan Golden Boy Golden Mas. Ball, iya sorry. Golden Boy komik Ballon Mas. d'Or ya? Ballon d'Or. Yang waktu Kaget dia. Dior gitu. Iya. Meletus. Hah, Ballon d'Or tahun berapa ya? Coba cek. Bukannya ini ya Wonderkid Bukannya yang Ballon d'Or deh. Ballon d'Or. Ballon d'Or Pernah terakhir nggak? seingat gue Inggris tuh David Beckham. Kalau enggak salah berarti gua. Gampang aja kan. Ngawur David Beckham nggak pernah juga Ballon d'Or. Enggak, kedua. Terbaik kedua dia pernah. Runner up. Seingat gue. 2001. Oh. Iya, Oh, pernah ya? Oh. 2001. Oh iya, juara ya Ballon d'Or ya? Ballon d'Or. 2001 berarti dia habis ngapain? Treble. Oh, treble Mini. mini, ya. FA Cup, Carling Cup Carling sama Cup sama UEFA Cup. UEFA. Winners dulu, Piala Winners, bener. Winners, Oh gitu. iya. Ada bro Liverpool Ballon d'Or juga. MU siapa? Ronaldo lah. Oh iya Ronaldo. Apanya? Tapi Oh, pasti ini bukan pasti Ronaldo. Madrid. Pasti Madrid, jangan Ada. aku. 2007-2008. Siapa? Ronaldo Ballon d'Or pertamanya di MU. MU ya? Iya. Oh sebelum pindah ya? Sebelum kurang pindah. MU lu. Kurang Ronaldo. Kurang Ronaldo aja saya mas. Bisa aja ngeles. Tapi Mas gue mau nanya pendapat lo ya tentang pemain yang kayak Owen tadi ya. Ah. Gue kan juga ada Tevez, Iya. ada juga si Schmeichel yang dari MU, dia sempat ke Pindah ke Galatasaray City. dulu MU City. Gue melihatnya itu nggak bisa diplek-plekin. Oh ini traitor. Ya tergantung kondisi masing-masing sih kalau gue. Kalau lu gimana ngeliat? Masalahnya kalau Tevez kan bukan asli didikan dari United. United. Bukan. Gitu. Lu kebayang nggak misalnya Beckham nih Ya. atau Paul Scholes, tiba-tiba pindah Ke ke City Liverpool. atau ke Liverpool, kecewa nggak Sakit, lo iya. dia? Kayak Figo Ya. pindah ke Barca, ke Madrid. Madrid, Wah, ya. itu kecewa banget kan fans Barca kan? Karena fans tahu nih dari dia belum siapa-siapa nih Owen. Iya. Iya. Kau pindahnya ke rival. Kalau Tevez kan memang udah jadi pemain, Iya, ya kan, udah jadi pemain iya. bintang gitu. Ya mungkin tetap sakit hati sih. Nggak, kalau gue ngeliatnya apa ya, nggak selalu yang pindah ke rival tuh selalu salah gitu. Traitor gitu. Iya, karena Yes. Oh, yang pindah itu salah. Lanjut. itu loh gue apa? Iya, bisa Mane, Ada, bisa ada. Mane Ada, yang ya? pindah ya. Iya. Bukan salah, bisa Mane, Bisa Mane. Firmino. Iya. Bisa. Yang pindah belum tentu salah. Bisa ngerti nggak kok? Iya tahu. Iya. Iya, karena kan kayak Tevez pindah ke City karena kan nggak diperpanjang sama Ya. Ferguson, terus Ya. Van Persie juga Ya. pindah ke MU karena nggak diperpanjang Arsenal. Jadi ya menurut Bukan gue sih salah mereka. Bukan salah mereka sebetulnya. Oh mereka butuh duit. Betul. Bener, Tapi bener. kalau kan kalau Gerrard gitu bilang ke Owen tuh, kenapa lu terima sih? Kenapa lu nggak pindah ke klub lain sih gitu? Kenapa harus Keluar MU? liga lah, keluar liga Kenapa lah. harus Iya. MU Iya. gitu? Kalau Gerrard sih, gue sih nggak akan. Karena makanya waktu itu kalau nggak salah ada dia jadi komentator di sebuah pertandingan. Si Owen tuh bilang, itu Gerrard atau Carragher ya? Carragher yang komen. Si Owen tuh bilang, wah pasti sangat menyeramkan untuk bisa bermain dan kembali ke Anfield sih. Terus si Carragher-nya bilang, atau Gerrard ya, iya kalau itu lu sih pasti serem. Kalau gue mah aman-aman aja nih balik lagi ke Anfield gitu. Iya. Oh karena Owen udah pernah main di United. Iya, Iya. kan banyak hatersnya sekarang. Oh, iya. Fans Liverpool tuh nggak suka sama Owen. Nah, sebagai yang pernah ke Anfield nih, gimana ngelihat perlakuan kayak gitu ke pemain-pemain? Kan katanya dulu, ya sampai sekarang juga sih, Anfield itu kan Yuk, stadion paling bising. Hmm. Itu pernah ada pengalaman apa, Mas Nggok di sana? Pernah yang kayak, anjir ternyata seramai ini ya? Nggak yang kayak di TV atau emang kayak gimana? Emang doyan nyanyi sih. Nggak berhenti berarti itu? Nggak capek sih, gue juga. Gue kan kayak pengen nonton bola deh gitu.
kok nyanyi mulu ya gitu. Pertama Tapi sebenarnya tergantung lo duduk di mana. Oh, ada ini ya section yang Ada section. Apa kalau misalnya lo lagi nonton away game, itu pasti nggak bisa berhenti. Udah pernah? Pernah. Away games. Lawan apa waktu itu? Arsenal di Emirates. Oh, Mas, iya. gue ikut yang sectionnya Liverpool yang Away, banyak. iya, di away-nya. Pertama kali tahun berapa tuh Mas ke Anfield? Itu 2011, 2010 ya, 10 kalau nggak salah. Nah itu pertama kali benar-benar ke Pertama Anfield. kali ke Anfield. Gimana tuh bisa ke Anfield itu? Jualan jersey KW. Ternyata bener guys. Ini Jadi- KW ori nih mas. Ori anjir. Ini musim 90-an. Ini ya 9 Ini sebelum Reebok ya? Iconic. 92 Sebelum Reebok kan ya? 94 95. Iya, 94 95 kalau nggak salah. Dulu kan jersey nggak tiap tahun ganti kok. 2 tahun sekali. 2 tahun atau 3 Benar, tahun benar, sekali benar. kan ya. Oh Lupa iya. tahun berapa. Pokoknya gitulah. Nah itu ceritanya gimana bisa Iya, jualan bisa jersey? jualan Jadi jersey gua kan KW. suka banget bola zaman itu. Terus tiba-tiba waktu itu Piala Dunia ya. 2006. 2010 2010, Afrika Selatan. Afrika. Ya kan Afsal sebelumnya tuh terus waktu itu masih Kaskus. Iya. Gue masih online iya, tuh. iya, iya. Kaskus tuh masih online. Yang bagian itu ya. Gue jadi 17 plus itu. reseller. Enggak dong. Oh dari seller. FJB. FJB. Gue jadi reseller misalnya lu, gue ngambil dari lu ya berapa, ya udah lu masukin aja PO-nya lu siapa aja, gue beli ke lu nanti Iya. gitu. Nyari selisihnya sampai akhirnya gue ulik, udahlah gue berangkat ke Thailand. Oh. Gue cari sumbernya, gue berangkat Iya. ke Thailand, ketemuan, ya udah, gue PO terus, ya udah keterusan tuh sampai Piala Dunia 2010, pas juga ada AFF 2010 yang kita Kalah sama Malaysia. kalah Malaysia. Iya. Itu kan baju yang Indonesia, wah habis di mana-mana. Nike, iya. Yang KW-nya aja itu bisa dijual 1 juta pada saat itu. Hah? Pas final, semifinal final itu kan udah habis di mana-mana. 1 juta. Di- Orang orinya aja cuma 600 waktu itu. Yang- 500. Yang nomornya ada di atas Nike itu kan? Iya, betul. Iya. Di sini ada Yang Garuda. Iya. Garudanya iya. Itu mahal banget KW-nya aja. Orang berani bayar 500.000, 600.000. Ada yang berani bayar 1 juta gue bayarin. Karena udah habis di mana-mana. Segitunya. Jadi Wah, akhirnya waktu itu gue nggak jual 1 juta anjing. 1-2 tapi kan. 1,5. Enggak lah, 1,5. 999. Sama aja Ibu dong. nego bensin kok. Itu padahal sekarang baru bukan baru ya. Kondisi bagus sekarang itu 2,5 lah. Oh iya, Ori ya. masih ada tuh gue. Ori. Nah, Ori yang itu gue. Iya. Tapi ada Jadi Mas. nih, Iya, Mas, nih ya. disclaimer dulu. Jadi dari jersey KW itu gue nggak ngerti jersey waktu Iya. itu. Oh. Jadi akhirnya pada saat itu gue pernah jual repro-nya Belanda Euro 88. Gue nggak ngerti. Gue jual aja di Kaskus. Iya. 200.000. Iya, repro. Repro. Ori berarti repro. Ori. Loto ya. Iya, repro. Terus, wah langsung, udah transfer. Kok cepet banget, terus pada komen, murah banget, ini apa beneran nggak sih? Beneran kok. Baru gue tahu, ini Ternyata nggak segitu harganya ya. Berapa waktu itu? Harganya tuh udah harusnya 800-an lebih lah di atas. Coba kalau ada sekarang, kebayang nggak harganya berapa? Udah juta. Udah jutaan, Iya. yakin gue tuh akhirnya udah nih jualan KW itu tuh sambil gue belajar jersey ori. Iya, ngulik jersey Ngulik dari jersey ada. ori. Akhirnya gue mengambil keuntungan dari si jualan KW itu untuk beli gue jersey ori. Wah, itu hal yang bagus sih dilakukan sih. Dan bisa ke Liverpool waktu itu, alhamdulillah. Iya. Tapi emang KW Thailand di saat itu emang bagus banget sih. Bagus GO, banget. GO dulu kan namanya kan. Iya. Beda mas, ada GO kan Cina. Kalau KW Thailand tuh KW Thailand Beda punya Wah, grade tersendiri. Oh, iya? Emang dari sononya aja juga. Gue juga pernah ke sono beli, ya dulu 160.000 untuk KW dong, tapi bagus. Nah, dulu tuh masih jual 250.000 kan. Itu modalnya cepet lah. Iya. 90.000. Kalau beli banyak Kebayang kayak nggak lu? gitu. Modalnya 90.000, jual lebih 250.000. 100% sendiri tuh. Lebih dong 100%. Iya, 100%. Iya. Iya. Terus kadang-kadang kita sistem PO, yang PO udah 50, bayar Iya. duluan, bayar di depan ya 100.000-nya, 125. Udah modal tuh. Udah modal. Wah, kipas-kipas akhirnya gue buka toko jersey di Bangka. Oh iya. Pernah Iya. punya Apa namanya? offline store berarti. Ada namanya Jersey Side, plesetan dari Merseyside. Oh, jersey side. Gitu. Wah, habis juga ya. Akhirnya dari situ udah, tapi buka toko jersinya
yang ori semua. KW-nya udah gue mulai tinggalin karena udah mulai banyak pemain, terus harganya udah mulai makin bersaing. Udahlah, akhirnya Masih mas? bangkrut. Ngomong kayak gitu. Awalnya kayak Bangkrut. Bangkrut dong. Tapi Karena jersey pada masa itu kan juga harganya nggak yang gimana-gimana, udah mahal, tapi nggak yang segila sekarang. sekarang ya, iya. Iya, tapi emang apa ya? Naik turun sih tetap sih. Naik turun. Dan sekarang gila banget. Sekarang sih sebetulnya kalau naik teman-teman lagi turun. Nih Waktu tahun lalu. si MU gua udah beli. Nah, kalau ini beda. Ini kan tanda tangan, ada hasil jerih payahnya mahal ini. Nih, jadi nggak gocap. Enggak, itu yang kepleset. Oh iya betul. Tahu lagi. Warrior tuh. Tapi gara-gara ini gua rugi toko gua. Karena Judi. Enggak. Oh, enggak. Jadi gua nyetok banyak banget. oh, udah siap-siap juara. Oh, Udah siap-siap juara Betul. dong. Oh, ini jersey yang lu Gua- siap-siap. Gua stok Oh. banyak. Jadi pegawai gua tuh ada yang nanyain anak-anak bilang nggak ada. Oh. Gue ini aja nggak ada. Wah, gue banyak banget. Ada Nimbun tuh 3 berarti. lusin apa? Ini 3 lusin, yang away 2 lusin gitu. Banyak banget gue stok. Karena waktu itu habis menang lawan City, kalau nggak salah menang, wah udah juara nih. Iya. Tahan. Kepleset. Wah, gila. Kirain yang udah bikin 150.000 pun nggak ada yang mau. Ternyata nggak cuma timnya ya, bisnis fansnya juga kepleset. biasanya yang Astaga. biasanya yang rugi tuh yang kaos champion gitu. Enggak, Yang gue nggak udah- pernah bikin gitu Nggak pernah. nggak pernah. Lu waktu itu nyetoknya ori apa KW? Ori lah, Ori. kan waktu itu 2010-2012 itu udah nggak main Udah nggak main KW. Iya, 2011 sepulang dari Liverpool tuh udah nggak main yang jersey KW. Tapi sekarang kalau lu jual mah 400-500 masih dapat sih. udah dimakan rayap. Beneran. Jadi gue akhirnya dari stok-stok gue jersey yang itu Heeh. ada mungkin 200 setengahnya tuh dimakan rayap. Gara-gara Jadi tempat gua- taruhnya. gua- 700 masih bisa lah. Gue dimakan taruh rayap. di lemari di rumah nyokap gue. Udah lama nyokap gue nelfon, Gok, itu lemari dirayapin tuh. Gue bilang, wah itu baju-baju dikeluarin aja. Pas lihat udah setengah, udah apa. Oh, Ada yang- crop top. Buat crop top aja, Mas. ada yang masih bukan yang ini doang ya, ada yang masih BNWT, ada jersey Milan, jersey Juve, pokoknya yang nggak stok-stok gue di toko pada saat itu habis sama rayap. Berarti itu saingannya Matchwork, Mas. Rayapun. Jadinya rawon. Rayap pun. Rayap pun. Makanya Mas belajar dari Mardel nih, Mas. Iya. Taruhnya di studio tuh, Bener, kan aman gitu kan. Ya kalau memang baik duit mah enak ya, Amin. rumahnya proper, di AC-in. Wah, gila. Tuh ada pakai lampu-lampu gini. Iya. Gua kalau di rumah gua pakai lampu-lampu gini ngejepret. 2.200 Mas kau ya aja. Jepret. Wah, ngapain sih gitu. Wah, jersey matiin dulu. Wah, gak ada yang lihat, anak lu juga nggak mau lihat, ngapain gitu. Anak lu tuh cewek semua ya? Cewek, cowok. Ada yang ini Diracun demen bola. diracun Bola, Liverpool nggak? bola. Oh, nonton juga? Nonton bola. Semuanya? Yang terakhir kan umurnya 2 tahun, tapi yang 2 tuh bola Liverpool. Oh, Liverpool. Dia nggak mencoba, wah itu Enggak. bagus yang ada Karena setannya gitu. gua nggak pernah mengarahkan Mengenalkan sama harus sekali. nonton Liverpool. Enggak, tapi kan gua sini nonton bola karena anak gua yang nomor 2 kan main bola juga. Iya. Jadi gua ngajarin dia, lu kalau mau jadi pemain bola, ya lu harus nonton bola. Iya. Supaya lu lihat, oh gini lu belajar lah gitu. Jadi ya udah gua karena gua nontonnya cuma Liverpool, ya udah dia ikutan nonton Liverpool. Jadi dia tahu pemain-pemain Liverpool. Oh. Dia sempat ngulik yang ikutan. Lu kalau di YouTube kan suka ada trivia Iya. nama pemain. Iya. siapa. Nah, Iya. Dia tahu. Oh, iya. Misalnya atau nggak pemain-pemain, lo tau kan yang trivia yang klubnya ini, Iya. siapa? Nah, si anak gue yang cewek tuh tahu. Oh, iya. Ini. Kalah gue nih. Keren Tahu, juga tuh. ikutin dia. Ikutin, lumayan lah. Iya. Saya masih nonton nggak sampai sekarang? Kalau, buat anak kecil kan nonton bola full itu nggak menyenangkan. Iya. Ya membosankan kan? Highlight aja berarti Karena nonton. mereka pengen lihat golnya. Zaman dulu kita kecil juga gitu dong. Betul. Tapi gimana caranya gue menumbuhkan rasa cintanya dia sama sepak bola, gue bawa ke stadion. Oh. Karena kalau di stadion kan seru. Wah. Ikut kemarin ke Anfield. Enggak lah. Enggak.
Cuman gue bikin bendera, canda dan tawa, so Iya. you'll be here gitu. Nah. Duitnya nggak ada, lu Nggak apa-apa. Jualan jersey lagi lah. Mas. Iya. Gue harus ikutin United Wave nih, bikin Bikin trip, rombongan, bikin trip. oh, gitu. Ya collab sama Mardel lah Mas, aman itu mah. Ayo Del. Bisa diatur. Diatur. Tapi Mas gini Mas, anak lo kan masih kecil-kecil lah ya, masih labil. Kalau tiba-tiba dia dukung klub lain gimana? MU misalkan. Mukanya udah. Ya kan kita nggak tahu. Enggak sih. Nah, lu suka MU kapan? 2000-an. 2000-an. Di saat 2004, MU lagi berjaya. Iya. Nah, nggak mungkin dong anak gue ngedukung tim jelek. Nggak, maksudnya di saat kan sekarang ya timnya kan lagi nggak baik gitu. Iya. Bener dong. Kenapa dulu nggak dukung Liverpool? Karena Liverpool jadi lagi jelek. Enggak juga Mas. Ya, lu kenapa dari tahun berapa? 96 gua. 96. Beckham. Kenapa dukung MU? Ya kalau waktu itu gara-gara Juara. sesimpel Beckham. Enggak, gara-gara Beckham tendangan musim pertama 96-97, dia tendang ke gawang Wimbledon dari tengah, gol. dari tengah. Udah semenjak itu ya Jatuh cuma tahu cinta. MU. Gua nggak tahu dulu juara itu apa nggak tahu. Ya cuma taunya MU udah. Taunya Beckham Beckham aja, terus ya lambat Oh, iya, laun iya, itu. ya MU terus Mas, iya. suka itu nggak perlu lihat bagus apa enggak. Yang Betul. penting terpapar terus. Iya. Kalau terpapar terus FYP-nya MU, bisa suka. Iya, benar. Kita buat wave kids deh abis ini. biar masuk itu dia FYP-nya. Ngajarin anak-anak gitu. Didoktrin dari kecil, di brainwash dari kecil. Tapi anak gue nggak ya. Gue selalu membebas semua orang gitu. Oh, dipaksa nih sama bapaknya. Nggak pernah. Gue nggak pernah maksa. Bokap gue tuh MU. Oh iya. Bokap gue tuh fans MU. Jadi gue sama dia tuh selalu berselisihan gitu. Seru tapi kalau Seru. Durhaka lo ya. Hah? Durhaka berarti hitungannya. Iya memang. Bokap lu tuh yang turunan Chinese ya, Mas? Nggak turunan pura-pura Chinese. Sama kayak lu lah, lu kan pura-pura Iya, Ambon bahasanya kan. Ambon. Arab dia. Gue nona Ambon aslinya. Kalau Arab masih oke kok. Ambon tuh susah kita percaya kok. Hah? Pura-pura? Oh, waktu itu doang pas Iya, jadi- berkarakter aja. Oh, gue kira bener ada turunan. Kalau kayak Nggak. Desta kan ada turunan. Ada, kan? kalau desa ada, kalau bokap gue enggak. Iya, iya. Gitu. Iya, jadi gimana kalau anak tiba-tiba... Gak apa-apa sih gue. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya? kan? Iya, Nggak nggak apa-apa. apa-apa. Iya. Paling gue gini, nggak apa-apa. Anjir. Jangan main. Paling mau jajan kurang gitu ya. Enggak, sekolah bayar sendiri. Tapi dia nggak MU nggak bagus gitu. Tapi emang maksudnya sekarang kan kondisinya si MU ini lagi kurang Ini, berprestasi. iya, Jadi iya, dia iya. juga anak kecil juga iya ya nggak ada pemain bintangnya. Iya. Pemain bintangnya kan sekarang anak kecil siapa sih? Salah. Iya. Iya dong. Betul. Iya. Pengen jadi Mo Salah, Haaland, pengen jadi Haaland. Lionel Messi, pengen jadi Yamal. Haaland, pengen jadi Yamal. Nah, di MU tuh nggak ada. Lu masa pengen jadi Dalot. Diogo Dalot? Nggak mungkin. Anakku pengen Maguire. Aku pengen jadi Onana. Nggak ada. Ya, jangan. Kata bapaknya, jangan. Siapa gitu? Waktu kecil, bapak lu nggak ngajarin lu untuk jadi fans MU? Enggak, justru bapak gue tuh, ya maksudnya gue memang mencari sendiri aja. Tapi dikenalin sepak bola. Dikenalin sepak bola dari kecil. Gitu. Ya itu dia nonton Serie A, Serie A. cari-cari sendiri kok tadi. Cari-cari sendiri. Iya. segala macam. Nah sekarang nih, Mas Anggok, lu kan berarti ini udah tahun ke-40 ya, dukung Liverpool ya? Enggak ya? Berapa? Hampir 40 tahun ya? Berarti 37. Iya, hampir 40 tahun. Iya. Wih, gila, lama banget ya Mas ya? Iya, gue umur 8 tuh nonton Liverpool. Sekarang juga. umur 45. 45, wah, hampir 40 tahun. Nah, lu kan udah merasakan yang namanya 30 tahun, Nggak juara. nggak juara, terus ya Nah, bisa kemarin- dibilang 10 tahun terakhir, Akhirnya merasakan nikmatnya jadi fans Liverpool. Iya. Bisa ngeceng-ngecengin orang gitu. orang apa fans MU maksudnya? Enggak, gue Arsenal juga kan. Oh iya sih. Iya. Lu lebih benci Lo lebih benci fans Arsenal atau Liverpool? Jangan mentang-mentang lu ada Gunners Wave. Jadi coba jujur. Arsenal. Ya, jadi gimana? Enggak, sama klubnya sih enggak, Mas. Sama fansnya enggak. Siapa? Delusional semua, Mas. Perkara piala emas sampai sekarang begitu. Invincible ya, Bay. Cuma kita yang bisa. Iya. nggak apa-apa. Nah, sekarang Tapi kan sekarang gue dulu juga sama fans MU juga kesel. kenapa? Pakai nanya lagi. Lah kenapa? Ya lu kan
banyak. Nah, gue tuh banyak temen gue pada saat itu fans MU yang apa namanya, bukan arogan sih ya. Ya wajar sih, Iya. lagi ada di atas segala macem. Tapi menurut gue kayak lu nggak nerima kalau gue ngeliat lu kalian ya, Iya, iya, kalian iya. tuh nerima kalau jelek ya jelek gitu. Oke. Kalau lu kayak gue tuh selalu nggak pernah mau banter. Nggak pernah gue ngatain, wah kalah nih ya. Oh. Jarang tuh gue. Paling gue cuman, misalnya kalah, gue cuman stories, hahaha. Tapi kan nggak ada mana-mana. Jadi Nggak lagu, mana-mana. Hahaha. Udah gitu doang tuh. Tangan aja. Nggak ada yang tiba-tiba nyerang si Mardel, ngapain lu di celah-celah. Nggak pernah gue. Kenapa? Karena gue tahu kalau gue digituin gue bete. Oh. Gue gak suka tuh banter-banter Iya, gitu tuh, iya, gue iya, gak suka iya. karena gue agak apa namanya, Mental nggak kuat nih. sensitif juga. Oh, sensitif. Iya, iya. Lu bisa gue anggap tai lu, tapi maksud gue kalau gue misalnya Liverpool mainnya jelek, gue bilang jelek. Iya. Menang tapi ugly win, gue bilang ugly win. Tapi ada teman-teman gue yang fans MU tuh, ya mungkin makanya ini nggak bisa digeneralisasi, karena si fans Liverpool juga mungkin ada yang sama kayak gitu. Misalnya apa namanya? Yang penting kan menang, tapi kan jelek mainnya. Tapi menang. Iya benar, itu kan udah jawaban terakhir doang. Kan kesel ya. Iya. Lu nonton nggak sih gitu? Iya. Kesel aja gitu. Iya. Ih kok nggak mau kalah banget sih gitu. Berarti Mas Tama besok kalau MU menang, kita jangan mention dia. Kirim aja ke DM kita. Kirim ke DM ya. Oh iya. Kita nggak upload, kita bikin nggak konten untuk ngirim ke DM. Iya. Kita nggak upload. Tapi kalau kalian kan gua tuh ngelihatnya tuh tulus gitu ya. Wah, emang ya konten-konten nggak tahu lagi nih tim mau jadi apa nih. Udah bubar aja bubar. Ya kan kayak lu nggak ngerti Iya. lagi. Emang bener gitu. Iya. Nah, lu kan ini ya Mas, throwback dulu. Lu kan juga fans Milan kan? Waktu 2004-2005 nonton dong? Nonton. Nah itu gimana tuh rasanya? 2 kali tuh final tuh. Nah, Iya, final kan ketemu ya? selang Gua tuh tiga, jadi- tiga musim 2 kali ya ketemu. karena yang pas Istanbul itu gua cuman itu kan Milan diunggulkan. Betul, dari ya. dari segi kapasitas pemain itu di atas kertas tuh Milan yang menang. Milan Sudah semua itu. Shevchenko kan? Semua, Shevchenko, Krejci, Sagi, Maldini, Kakak. Dida kipernya. semua itu, Iya. semua ngejagonya Milan. Jadi gue cuma berharap, oke lah pasti Milan menang, tapi menangnya tipis lah. Nah pas babak pertama 3-0 itu gue kasihan sama Liverpool. Ya Allah Liverpool kok gini ya. Iya. Udahlah lu boleh kalah karena Jangan pada saat banyak-banyak. itu juga siapa sih yang nyangka Liverpool bisa masuk final dengan skuad yang setipis Dua- itu 2004-2005. Iya. Siapa aja ya dulu ya? Kipernya kan si Dudek. Belalang tuh kan. Dudek. Yang maju Iya. Hipia. Sam Dudek, Hipia, Hipia, Schmeichel. Carragher, Smisser, Finan, Jimmy Traore, terus ya ada Xabi Striker. Alonso, strikernya Milan Baros, Milan Baros. Hewell. Iya. Nah, pada masa itu tuh kan ya levelnya segitu aja, sedangkan Milan kan world class semua itu. Iya. Iya sih, bener sih. Sedangkan Setuju. Liverpool ya udah itu aja tuh pemainnya tuh. Nah, itu masuk final aja udah pencapaian. Iya, Jadi iya. gue tuh cuma berharap jangan kalah gede lah. Babak pertama 3-0 tuh, ya Allah sedih banget mah 3-1 gitu. Nah itu seru. Iya. Ya gue lebih seneng Liverpool menang sih. Lebih senang Liverpool. Oh. Gue lebih senang Liverpool menang karena Iya, bagi iya. gue ya Liverpool udah lama nggak punya gelar Prestis. prestis aja. Benar. Pada saat Itu kan berarti setelah 16 tahun ya, setelah 16 musim baru juara lagi kan? Champions, iya enggak. Tapi kan sebelumnya ada si mini treble Mini itu. treble. Iya. Itu. Nah sekarang lu ngeliat Arne Slot gimana Mas Unggok? Dan musim lalu kan, yang nggak tahu ya buat gua anomali sih Liverpool bisa juara. Iya, itu juga agak kaget tuh. Nah, gimana tuh lihat sekarang Gue musim kemarin ini? kan bikin konten agak aneh dengan kenapa lu harus maksain formasi baru. Karena gue yang penting kan menang. Kalau menang tapi mainnya bagus, oke. Ya, Gue ngerasa setuju. dari awal season ini Liverpool tuh mainnya nggak seperti Liverpool Musim Musim lalu. musim lalu yang sangat menyeramkan gitu loh. Ada sparknya banget musim lalu. Ada, jadi, wah keren, pressingnya bareng-bareng, terus kayak
bener-bener lu kehilangan bola gampang banget untuk Ya. merebut bolanya Iya, lagi. iya. Setuju. Nah sekarang tuh kayak energinya tuh nggak ada gitu loh. Gue nggak ngerti kenapa jadi kayak "Loh, kok begini jadinya." Terus dengan sekarang kalau gue ngelihat kan formasinya tuh dipaksain 4-2-3-1. Iya, dari 4-3-3. Iya, dari 4-3-3 jadi 4-2-3-1 untuk memaksimalkan si Florian Wirtz ini. Tapi kayaknya terlalu memaksakan untuk itu. Makanya kemarin di konten gue juga gue bikin, jangan-jangan ada deal-dealan deh si Liverpool sama bokapnya Florian Wirtz ini. Apa tuh? Ya maksudnya kayak kan Florian Wirtz ini kan diincar sama beberapa tim Iya, besar, ada iya. Munchen yang Iya. Munchen sih yang paling mantap. yang bisa masuk ke Liverpool aja menurut gua, dia mau masuk Liverpool aja menurut gua keajaiban. Karena pemain dunia, kelas dunia mau main di Liverpool itu sulit banget. Kecil. Kenapa gitu? Tapi dengan keadaan musim Lu pernah lalu, ke Manchester kan? Belum. Hampir. Lah dia nggak diajak. Ajak. Wah bangke juga nih anaknya. Enggak, Mas. Dia baik, Mas. Oh. Orang itulah yang ngeluarin visa yang Gua Lu orang Arab sih. iya. Lo ngakunya Arab di Iya, kisah. bener juga Pas sih. lihat, Pas nah, biometrik nggak nyambung Lu nih. pernah ke MU, Manchester? belum. Belum. Yuk sini aja ngobrol. Nggak level. Aduh, gitu Bang. Nggak. Mario deh. Manchester lebih besar daripada Liverpool. Liverpool tuh kota kecil. Iya. Nggak menarik. Iya. Sama sekali nggak menarik. Perumahan. Jadi city centernya tuh cuma segitu doang. Lu muter-muter city center 10 menit kelar. Ya, Lu ya, 3 ya. hari di situ, lu hafal berasa orang Liverpool. Oh gitu. Di Manchester gede banget, semua brand-brand gede ada di sana. Di Manchester. Liverpool, brand-brand besar nggak ada, toko-toko besar nggak ada. Enggak, padahal awalnya kan kenapa mereka bisa ribut itu kan sebetulnya karena kota Liverpool itu kan kota pelabuhan utama. Iya, tapi kan Tapi kok ya, bisa- akhirnya jadi nggak tahu, gua nggak ngerti kesananya. Tapi Manchester tuh jauh lebih besar, makanya banyak pemain dunia yang lebih mau tinggal di Manchester. Karena secara mereka, secara lu mau belanja apa ada, Liverpool tuh Secara iklim sama lah. hampir Sama lah, sama. pasti, Hampir masih. sama. Oh. Tapi emang semua pemain Liverpool tinggal di Merseyside situ. Di situ, ya pasti nggak jauh dari Ngambil situ. rumah dari di situ. Ya rumahnya ada daerahnya pemain-pemain bola tuh ada daerah elitnya lah ibaratnya. Tapi itu tuh jauh dari kota. Jadi kalau misalnya lu mau main ke kotanya tuh memang ya buat istri-istri dan anak-anaknya. Iya. Nggak ada apa-apa, lu harus ke Manchester. Oh, pantesan ini ya Everton tuh bikin stadion baru di pinggir pantai kan dia nguruk laut kan. Iya, katanya ya. Gua Bikin nggak- pick dia. Udah. Hah? Bikin pick. Iya udah. Iya. Cuman Kayak pik gitu Mas, bener. Di pinggir laut bener. jadi masuknya si Florian Wirtz ini ke Liverpool juga menurut gua, wah, karena kan katanya ada persetujuan antara manajemen Liverpool sama si bokapnya yang pertama mengiyakan dan membuat janji itu bokapnya. Agen ya? Bukannya itu bukan. Gue nggak tahu agennya atau enggak, tapi bokapnya, iya, gue ke Liverpool aja. Karena jangan-jangan udah tenang, gue samain. Gue ngeliat akhirnya si Arne Slot ini, orang kan ada yang komen, ya elah bang, udah kayak kemarin aja, kita nggak usah berekspektasi tinggi. Nggak bisa, kondisinya beda sama tahun lalu. Beda, lu udah belanja Tahun banyak. lalu kita nggak belanja apa-apa, nggak usah ekspektasi. Iya. Sekarang kita belanja banyak Iya. dengan pemain-pemain yang kita tahu kualitasnya juga harusnya lebih baik atau upgrade dari yang sebelumnya. Iya. Cuman kan nggak bisa kita nggak berekspektasi. Nggak bisa. Alexander Isak season lalu segila itu. Gila, iya. 20 kan? gol lebih ya. Florian Wirtz di Leverkusen juga Iya. secanggih itu. Masa Iya. Milos Kerkez di Bournemouth juga semenyeramkan Segila itu. Frimpong juga. Frimpong, Iya, tapi kok pas pindah ke Liverpool, ya kan nggak mungkin kita nggak berekspektasi. Tapi kan sebetulnya udah beberapa pertandingan gua nonton Wirtz itu dimainin nggak jadi starter ya. Cuma kan tetap mainnya ya sama aja kan. Makanya itu dia kan. Jadi pas dia di bench pun permainannya juga jadi, karena ya itu 4-2-3-1 nggak tahu ya, ini analisa gua. Jadi apa ya? Jadi kurang berkembang aja. Nggak tahu apa yang ngebedain, buktinya nggak jalan aja, nggak works aja. Tapi Kalau mau dibandingin sama Coutinho tuh posisinya sama nggak? sama. Harusnya fans Liverpool, ada beberapa teman-teman gue fans Liverpool tuh berpikir, kita pikir si Wirtz itu
Coutinho. Eksplosif Coutinho. Betul, iya, iya. Lebih ini dia lebih elegan kan mainnya. Nah makanya gue nggak tahu, tapi gue masih yakin sih si Florian Wirtz itu gue nggak akan bilang Florian Wirtz Flop. itu flop, karena gue masih yakin. Masalahnya cuma apa, pemain Bang? Jerman di Inggris itu nggak bisa langsung Sedikit sih pemain Jerman yang di Inggris sih kayak bisa. Havertz Oke banget. pas pindah ke Iya, Chelsea. Sebelumnya kan digadang-gadang nih pemain muda terbaiknya Jerman. Iya, Pas pindah ke iya. Chelsea kan kok gini ya? Iya, iya. Kayak Havertz yang wah jago Iya, banget segala iya. macam. Werner juga. Tapi dia menangin ini Champions League. Iya, Si tapi kan Havertz. secara individu Overall satu seasonnya kan jelek. dia jelek gitu. Iya, iya, nah sekarang iya, baru nemuin setelah beberapa musim di Liga Inggris, adaptasinya memang sebutuh itu kali Iya, iya. Liga Inggris itu. Nah, berarti ini sekarang masuk musim kedua Arne Slot. Arne Slot. Menurut lu gimana? Ini ini kan- udah jadi musim pembuktian dia. Harusnya jadi musim pembuktian karena bagi gua ini adalah skuad yang diinginkan oleh dia. Arne Oh, Slot. berarti semua pembeliannya menurut Mas Gok adalah apa Nah. yang dibutuhin Nah, sama ini Slot nih yang gue bingung nih. Ini nih. Waktu Arne Slot ditunjuk, Arne Slot itu hanya diberikan wewenang sebagai head coach, Iya, bukan betul. manajer. Oh, pas musim pertama. Musim pertama Iya. ya sampai pokoknya kontraknya dia tuh cuma head coach. Sekarang Masih masih head coach. Masih, Oke. jadi ibaratnya dia itu, gua nggak tahu andilnya dia ke pembelian pemain ya, Kebijakannya. tapi mungkin dia ngasih masukan, tapi nanti yang mutusin ya bukan dia. Kalau manajer kan dia yang mau, kayak Jurgen Klopp, nggak mau, gue mau ini. Iya, iya, iya. Dia yang iya, nentuin. iya. Kalau dia tuh si Arne Slot, setahu gua, seingat gua, dia tuh ditunjuk di Liverpool tuh jadi head coach. Oke. Makanya, tapi kan memang ini pasti pembelian-pembelian ini berdasarkan Rekomendasinya Slot, rekomendasinya ya. dia Pasti juga. Oh, berarti musim ini pembuktian nih. Harusnya- Kalau misalkan dia Harusnya pembuktian sih. nggak menang apa-apa, Pembuktian, dan si Arne Slot ini kan asistennya juga baru, yang tadinya Johnny Heitinga John Heitinga. pindah ke Ajax, terus sekarang Giovanni Van Van Bronckhorst. Bronckhorst. Ya, ya. Iya. Nah, sama ini tadinya kan Gabriel Heinze di Liverpool apa Arsenal? Enggak, Arsenal. di Arsenal, ya, iya. Tadinya kan mau Patrick Kluivert kan. Tapi katanya Patrick Kluivert kan lagi digadang-gadang untuk mengganti Amorim. Oh, Setuju dong. Mas gini mas, saya tuh sebagai WNI dan fans MU juga ya. Berat nggak- banget ya. Oh, lu nggak mau ngelepas Kluivert di Indonesia karena Amorim mas, Amorim, gak usah dibahas itu ya mas. Itu biar ya yang lain aja bersuara. Iya, gitu. maksud gua ya ini pembuktiannya si Serius loh. Slot-Slot. Berarti minimal harus ada piala. Kalau nggak ada piala, out aja. harus. Nah, beratnya lagi. Oke, Liverpool tuh kayaknya nggak segampang itu out-outin Kita nggak tahu kan, kita nanya fansnya nih, gimana nih? Ya Liverpool tuh berkata loh, nggak segampang itu tiba-tiba ganti proses dan segala macem. Iya. Dan gue ngelihat gini, malah gue tuh jadinya ikutan terbebani karena semua pundit dan segala macam. Champions League paling gede di perkiraan juaranya Liverpool. Oh iya. Iya, Ya kan? benar. Iya, iya. Liga Inggris Liverpool Liverpool. sekarang. Nah itu kan jadi beban sendiri buat si Slot ini nih. Apalagi mungkin kalau gue ngeliat Alexander Isak, Florian Wirtz dengan Ekitike. label harganya yang Mahal. sedemikian rupa, ya Betul. dia punya membawa beban tersendiri nih. Iya. Dan gue ngelihat si Salah juga perannya di season ini juga jadinya udah ya, season lalu gue udah selesai nih, Iya. gue udah bawa juara. Sekarang lu kan udah banyak pemain-pemain bintang, gue iniin deh ke lu. Cuman gue juga agak, yang gue bingung dan semua pemain fans Liverpool bingung, kayak kemarin tuh Salah tuh beberapa kali underperform, tapi nggak pernah diganti. Nah itu tuh. Aku ya hampir kayak Iya. masalahnya hampir kayak Bruno, Bruno, ya? ya. Nah aku tuh sering ngelihat keluhan-keluhannya fans Liverpool di timeline entah Instagram entah Twitter. Kalau dari suaranya orang Batak kamu ya? Coba mas. Oh, Coba, Mas. Apa lagi? kental banget ya. Aku pikir Jepara ya, Aku Jepara. pikir Batak ya. Jadi awak kalau lihat tetap Jawa. Mau dibatak-batakin tetap Jawa. Menurut Laya gimana? aku ngelihatnya tuh banyak yang mempermasalahkan Slot adalah kenapa dia selalu punya masalah dalam pergantian pemain. Jadi banyak pemain yang di kayak fans tuh pengen dia main,
Tapi ketika lihat di lapangan nggak oke, works. tapi nggak ditarik. Iya. Itu banyak yang kayak gitu, menurut Mas. Gue gimana? Nah, kayak kemarin terakhir aja lawan Chelsea. Itu tuh menurut gua agak aneh di saat udah satu sama dengan kondisi back Chelsea lagi begitu banyak yang cedera, Iya, iya. bahkan center backnya hilang Nggak semua. ada, iya. Bahkan Reece James jadi center back. Itu harusnya dieksploitasi dong sama Slot. Ya. Benar. Dia masukin siapa? Endo. Nah, itu dong. Lah itu Banyak ya. buat apa? Malah Endo Masih ada yang jadi. Chiesa loh. Chiesa, Iya, betul. iya. Salah lagi underperform. Ganti salahnya boleh atau enggak ganti siapa pemain? Nambahin ya. Iya, nambahin. McAllister kan diganti sama Endo kan. Nah, kenapa nggak diganti sama si Chiesa aja yang memang attack aja supaya kita mengeksploitasi si lini pertahanannya Chelsea. Karena lini pertahanannya Chelsea. Karena kemarin maaf ya fans Chelsea ya. Menurut gua Gak apa-apa mas, aman mas. Ush. Paling kita yang diserang. Enggak, gua. Gak ada yang nonton fans Chelsea ini. Emang ini channel United. Bukan. Emang ada fans Chelsea? Ada. Satu teman kita satu. Ada maksud gua. Menurut gua permainan Chelsea juga nggak istimewa. Terlihat Iya, bagus Chelsea-nya karena Liverpool jelek banget. Lagi jelek ya. Karena Liverpool jelek banget. Padahal Chelsea nggak ada Cole Palmer, banyak pemain. Banyak yang cedera juga. Chalobah nggak ada, Levi Colwill nggak ada. Digendong Caicedo. Iya, digendong Caicedo. Gila Tapi itu Liverpool gila loh, komplit pemainnya. Iya. Dalam Dalam banget. McAllister, Gravenberch, tengah-tengahnya ada tiga-tiganya, nggak jalan. Ya justru malah kan kemarin lawan Chelsea kan gara-gara Endo kan, sebetulnya kan. Iya, yang Itu mirisnya tuh. miss Miss intercept ya dia atau apa sih? Enggak, dia miss penjagaan aja si Kukureanya Kukurea. ada di situ nggak kelihatan sama dia. Iya, Ya itu iya. anehnya kita tuh lah kok Slot malah ngeganti ini masukinnya Endo ya. Kalau Ada apa sih dengan Chiesa? suasana ruang ganti Liverpool tuh gimana sih? Apa? Mas, Dingin. Iya. Sama terang. salah. AC-nya sentral sih di sana sih. Iya, betul Terang, sih. gitu, wangi. Dengar Anfield kan pakai Daikin ya. Daikin boleh masuk sih. Sama Stella Orange tuh ada tuh. Anjir mabuk semua tuh pemain. tapi maksud gua Ada nggak pernah kepapar informasi ruang ganti gitu nggak? Enggak sih sejauh ini. Adem ayem ya? Adem-adem aja. Tapi apalagi season lalu kan lo tahu Liverpool kan jarang beli pemain kan. Maksudnya Musim lalu Chiesa. cuman Chiesa doang. Terus kayak kalau beli tuh bener-bener ya lu hitung deh net spend-nya season ini aja. Jadi dengan banyaknya pemain bintang yang dibeli, net spend-nya tuh cuma minus 100 juta. 100 juta mah 100.000. 100 juta pounds lah gitu. Tapi bagi gua kan itu sesuatu yang normal yang kalian sering keluarkan kan untuk pemain-pemain bintang kalian yang tidak berguna itu. Iya. Anthony. Tapi kita terakhir beli Jadon pemain. Sancho. Iya. Tapi terakhir beli pemain 1 juta sih langsung lawan Arsenal bikin gol. Siapa? Ada Anthony tuh langsung bikin gol. Pemain Tapi itu mana yang mahal itu nggak gol-gol? Belum. Kita mendingan belakangnya daripada Anthony depannya. Yang penting muter mas kalau Anthony. Nah kalau dari gue nih mas gue nonton ya Liverpool, gue melihatnya iya nonton lah. Gue melihat seperti itu ya kalau musim lalu lah itu gabungan lah antara keberuntungan terus juga emang cara mainnya oke terus juga lagi semangat lah gitu-gitu apalagi ada pelatih baru dan gue melihatnya musim ini dengan nggak adanya Luis Diaz dan Diogo Jota itu yang menurut gue kehilangan banget buat Liverpool sih. Makanya si Virgil tuh di awal musim kan bilang season ini berat banget karena kehilangan Diogo Jota tuh jadi pukulan besar buat pemain sih. Ya lu baru kehilangan temen gitu ya, temen bertahun-tahun bareng sama Liverpool, terus dia meninggal tragis. Ya, gua nggak tahu apakah itu ngaruh atau enggak. Walaupun itu harusnya bisa jadi motivasi, tapi bisa jadi sebaliknya kan. Itu kan ada dua sisi yang bisa kita lihat. Iya. Tapi kalau Luis Diaz, menurut gua sebelumnya permainan Liverpool dengan Luis Diaz pun kadang-kadang kalau lagi mentok ya mentok si Luis Diaz itu karena permainannya juga kadang-kadang suka bisa gampang terbaca gitu ya. Makanya dulu ada Luis Diaz, ada Cody Gakpo, ada Jota yang bisa main di kiri juga. Jadi punya banyak pilihan di situ. Cuman dulu kan permasalahan Liverpool adalah di nomor 9-nya. Ya. Nunes Di saat Nunes tidak perform, ya Jota banyak cederanya. Akhirnya kita butuh nomor 9 ini nih yang klinis gitu. Iya. Nah, Liverpool tuh beli banyak pemain dan gue bilang
ownernya Liverpool kan bisnis banget tuh. Jadi lu gimana caranya? John Henry ya? Gue keluarin duit sekian, tapi gue harus Dapat sekian juga. Orang Cina kayaknya ya ownernya ya. Makanya dia jual Luis Diaz. Gue paham pemikirannya dia jual Luis Diaz. Dibandingkan gue kontrak Luis Diaz 2 tahun lagi, which is mana kalau misalnya abis kontrak dia umur 31-an, Iya. 30-an lebih. Harganya turun dong. Tapi kan itu terjadi sama seingat gua ya, musim lalu dia mau perpanjang Van Dijk, Salah sama Trent. Yang nggak diperpanjang cuma Trent. Justru malah Salah sama Van Dijk diperpanjang dan Salah katanya setiap habis perpanjang kontrak cenderung turun performanya. Iya, maksud gua ini beda nih. Salah sama Van Dijk levelnya sama Luis Diaz. Iya. Gua. Ibaratnya si Mas Salah Van Dijk itu ibaratnya susah untuk mencari pengganti. Iya, Kalau Luis iya. Diaz kayaknya Gakpo kayaknya bisa deh. Florian Wirtz bisa deh kayaknya di kiri. Iya dong. Padahal beda banget sih, beda banget. Beda banget memang. Luisnya Cuman tuh sparknya gila banget. memang. Cuman kalau lu nonton Liverpool every match-nya Liverpool, ada masa-masa kita juga kesal sama Luis Diaz karena Iya, mentok. iya. Karena Iya. begitu gocek-gocek gagal, gocek-gocek gagal. Jadi kadang-kadang ya tiba-tiba Gakpo yang jadi penyelamat. Iya, segala iya, macam. Makanya iya. kita mungkin si Arne Slot dan manajemen tuh ya udah nih mumpung masih ada Gakpo. Iya. Ada lagi si Rio Ngumoha. yang mungkin balik lagi nih analisa gue mungkin dia kan ditarik dari Chelsea. Ngumoha, Akademi betul. Chelsea Iya. kan dibajak dari akademi Chelsea. Bahkan si siapa John Terry itu sempat bilang gila kok Chelsea ngelepas Ngumoha ini. Iya. Karena ini bibit banget nih gitu. Nah, ya mungkin itu juga yang diiming-imingi. Iya, Karena iya, season iya. depan lu akan dapat minutes play. Gue jual deh 1, lu jadi backupnya si Gakpo gitu Iya, misalnya. iya. Misalnya gue nggak tahu ya. Iya. Makanya daripada kita kehilangan duit, Luis Diaz jual dulu deh. Iya, Bisa iya, dapat iya, nih iya, sekian iya, nih iya, gitu. Iya. Mungkin. Walaupun sekarang kita ngelihat kalau misalnya dia kan kayaknya hampir setiap game berkontribusi golin di Munchen kan? Benar. Iya, jadi kayak Iya. kok kangen ya sama Dan Luis gajinya Diaz juga ya. gede banget loh di Munchen. Iya. 250 Nah, apa gajinya di 200.000 Liverpool kecil banget 60 kan? Iya. Iya, makanya. 60. Liverpool tuh gajinya kecil-kecil. Gedean hampir mirip Garnacho. Ini. Nggak mas kalau dibandingin Iya. PNS. Iya, Kalau diangkat PNS di Merseyside baru. So far Mas Gok, gimana tanggapan lu mengenai Alexander Isak dan Florian Wirtz? Gua sih Salah gua beli masih atau cukup sabar. Ya, Kalau gua tusuk ngelihat, juga sih. gua kalau ngelihat masih ada spark apalagi Isak. Isak mau gimana dapat gol kalau misalnya memang tengahnya juga nggak bisa supply bola yang baik ke dia. Iya. Kalau lihat kenapa waktu itu di match lawan Galatasaray di saat dia jadi bench 28 menit masuk dia cuma 4 kali touch. Ya karena mungkin nggak ada supply ke dia. Sama kayak Højlund di MU kayaknya ya. Iya, jadi yang gue salahin bukan Isaknya karena pas lawan Chelsea kemarin gue agak menyesal juga si Slot itu narik Isak untuk Ekitike. Iya. Maksud gue kenapa nggak dimainin aja dua-duanya? Tarik aja si Salah yang lagi off perform karena menurut gue si Isak ini masih punya peluang untuk menciptakan sesuatu yang oke lah. Yang gitu. oke ya. Game changer lah ya. Iya, creating change-nya ada nih si Isak nih. Tapi Rovic gimana? Wirtz juga kalau ngelihat Chance created-nya banyak kok. iya, secara statistik tuh dia Iya. tinggi loh. Betul. Cuman memang harapan kita terlalu tinggi. Iya, karena musim lalu dia Karena bandrol harganya Iya, itu. bandrol harganya statistik musim lalu kan dia Betul. ternyata nggak cuman gelandang yang bisa ngubungin tengah sama depan. Iya, Dia coba, juga iya, banyak iya. gol dan juga assist gitu. Coba kalau harganya Florian Wirtz ini kayak harganya City beli Tijani Reinders. Iya, Ya, biasa beda aja cerita. dong. Iya. Iya, menurut gue sih sampai kapanpun ya, pemain-pemain di atas 100 juta nggak akan bisa cope up sama harganya. Pasti akan dibilang overpriced terus. Iya. Kan nggak masuk akal. Ya sekarang Dia sih udah gitu. nggak masuk akal. Kan kalau banyak yang bilang kalau Wirtz di formasinya Liverpool memang dia perannya bukan sebagai pencetak gol, bukan sebagai Iya. orang yang ngasih assist. Dia tuh kalau dilihat lebih banyak buka ruang. Nah, berbeda dengan yang di Leverkusen katanya dia bisa jadi eksekutor juga, finisher juga, Iya, dan juga iya, dia bisa masuk ke depan buat ngasih assist. Iya. Itu bener nggak?
Iya, gue sih setuju dengan itu ya, karena makanya didatangkanlah si Isak, didatanginlah si Ekitike ini yang untuk menggantikan Nunes yang tahun lalu dan beberapa season tuh nggak bisa seklinis itu gitu. Nah, Isak ini kan udah terbukti di Liga Inggris. Iya. Nah, cuman memang mungkin beda Pak Liga Jerman sama Liga Inggris. Iya. Pressingnya ya. Beda banget. Jadi kayaknya agak kaget juga Timo Werner di Leipzig bisa jago segila itu, banget. tiba-tiba main di Chelsea melempem parah. Iya dulu yang pemain-pemain kayak Ozil masih oke ya lah Ozil ya. masih oke lah. Siapa yang main dari Chelsea ke Fulham tuh? Willian. Bukan Bukan dari ada- Chelsea. Iya, yang dia dari Jerman ke Jerman. Chelsea terus ke Fulham terakhirnya. Lupa gue yang Surle. Surle kan iya, juga biasa itu aja. juga zaman Pensiun itu. sekarang. Iya. Umur 29. Iya. Tapi kan sekarang si anaknya nyanyi. Oh, berada di Alama ya. Kalau ada. Aduh, terus ini nih Mas Enggok, minggu ini tim kesayangan kita. Kenapa? Kaget aja. Kira siapa? Anaknya nyanyi. Akhir minggu Ketemu nih. Merseyside bukan Merseyside, Northwest Derby. Northwest Derby dan Liverpool ada pemain cedera nih, Alisson Becker diganti Mamardashvili. Gimana? Apakah ini cocok? Udah berapa game sih? Absen? Baru lawan Chelsea kemarin. Baru Satu lawan setengah. Chelsea. Ya, Karena dia sama kalau Galatasaray. cedera waktu lawan Galatasaray. Oh. Tapi ini kan memang proyeksinya untuk menggantikan Alisson ke depannya kan Si Mamardashvili ini. Cuman ya gue sih masih pede sih Mamardashvili di bawah Mistar. Serius loh. Karena kan kalau sama aja kayak ya gue sih berharap besok sama juga berharap pasti Lebih yang main pede. Senne Lammens pasti dibanding Baindir kalau Iya. di MU ya. United. Iya. Cuma kan kemarin Senne Lammens lawannya Sunderland. Belum teruji kan? Belum teruji dan sedangkan Tapi kalau kan baru satu game aja udah wih. iya makanya gue bingung tuh orang-orang yang kayak udah wah padahal lawannya Sunderland yang XG-nya aja juga kecil sebetulnya loh. Nah, Ya itu kemarin beberapa peluangnya Sunderland ini aku pikir wah ini kalau yang finishing Isak, finishing Kelar tuh. Salah, iya Weird. selesai itu bisa 4 gol itu. lah lebih ngeri gini, Wirs kan udah 9 pertandingan nggak gol nggak assist. Bisa ya pertandingan ke-10 nih lawan lawan MU dia cetak lawan gol. MU nyetak Ah, gol. itu kan bikin sebel Yang sebetulnya. 7-0 dulu kan Nah. masa pacekliknya Gakpo sama Bener. Nunes. Oh, ngegolin. Lu ingat gak sih? Pernah ya Pernah, MU kalah Mas. 7-0. Pernah, Sama Mas. siapa Salah sih? nanya. Ada, kok bisa sih MU Yang logonya burung. tim sebesar itu kalah sama Tapi klub 7-0. tapi sumpah ya, itu anomali banget loh. Gua waktu yang musim kalah 7-0 itu dari Januari sampai Maret, seingat gua Liverpool cuma menang sekali. Di Ya, lupa gua. Champion dia Gua lupa, seri lawan Madrid, Lupa gua. Tiba-tiba lawan MU menang 7-0 itu gimana ceritanya kan? Itu gila sih. itu saking gue senengnya ya. Itu dalam rangka 7-0 itu gue seminggu pakai baju Liverpool Itu nonton di mana dulu, Mas? di rumah. Di rumah. Itu keadaan apa itu? Duduk. Sofanya warna apa? Enggak. Sofanya udah gue balikin. Saking senengnya. 7-0 tuh ya, Iya, ya iya, Allah iya. aneh kan. Jadi Iya. kayak, ya baru menang sekali aja norak lu kalau kata fans Iya, MU. abis itu kalah lagi. Iya tapi kan Minggu maksud gua, depan ya. iya, di FA kan. Kalah Lu kalah lagi. Oh. Pertandingan selanjutnya Liverpool Iya, sendiri. iya. Terus kalau lawan MU tuh ya udahlah 7-0 lu mau minggu maksud gue nih ya. Misalnya amit-amit suatu saat kalah. Amit-amit buat gue ya. Iya. Kalah nih sama MU misalnya Amin. 2-1. Amin. Ya 2-1 doang tapi gue pernah 7-0. Itu kan gila 7-0 terus 5-0. Iya. Iya, dua makanya. semusim itu pokoknya Gila sih emang. Iya, Itu gila sih. Nah berarti buat besok gimana? Lu saya yakin itu sama Kalau di Anfield gue Mamardashvili? yakin. Kalau di Anfield tuh ada Magisnya? Ada dorongan lebih lah. Semangatnya lebih lah. Ya, terakhir kali MU menang di Anfield sih 2016. Kalau- Zaman Luis Van Gaal. Kalau misalnya besok nih di Old Trafford, nah itu gue masih deg-degan tuh. Oh iya. Iya. Kalau misalnya MU Pak lawan Liverpool di Old Trafford, lu lihat deh, pasti energinya di awal mah gila. Kecuali yang Ya, walaupun pas ujung-ujungnya satu- MU kalah. Walaupun ujung-ujungnya kalah ya. Crystal Palace bisa loh menang di Old Trafford. Nah, Nottingham bisa loh menang di Old Trafford. sekarang sih iya. Tapi kalau lawan Liverpool lu lihat deh, pasti mainnya tuh Iya. punya 2 kali lipat energinya. Gitu, beda lah gitu. Oke, prediksi gimana Mas Enggok? Besok
pertandingan besok? Gue nggak pernah mau muluk-muluk. Ger nih, ger. Pernah mau Ger nih. pukul tuh berarti segini nih. Segini nih akurasinya nih. Ger gitu. Coba. Iya harus. Gue selalu berekspektasi rendah, tapi berharap lebih gitu. Oke. Iya. Ya 2-1 lah. 2-1 aja. Buat MU ya. 2-1. Kan lo ekspektasi rendah, tahu menang kan begitu. 2-1 lawan 0. 2-1 kosong. Mas, itu di pas 8 juga MU udah nyerah. 21 itu berapa menit sekali ngegolin. Dikira yang main bocah. Udah berbusa tuh nonton. Wow, apa ini? Gue jujur, season ini kemarin gue nonton MU nggak sih? Nonton pas lawan City. terakhir menang itu ya. Oh, Sunderland ya? Iya. Ya 2-0. 2-0. Ya gitu aja sih ya. Iya, mau Ya, gimana? Ya, itu maksimal tuh. Masih maksimal begitu. Masa sih? Iya. Permain terbaik MU itu lawan Sunderland musim ini. Sumpah. Sama halusinasi fansnya itu. Ya Gimana? gue sih prediksi? 2-1 ya. gue tuh nggak yakin lini belakang Liverpool tuh lagi nggak baik-baik aja sih. Oh, itu cedera ya? Siapa? Konate. Nah, Jadi tinggal Joe Gomez sama iya, gue Virgil. nggak tahu masih bisa main atau enggak, tapi kayaknya kemungkinan enggak. Leoni juga kan cedera Iya. Ya, panjang nggak usah tuh. pakai back juga kita susah Mas itu. Jangan-jangan Endo jadi back, aduh serem banget. Iya. Pernah emang? Iya sering. Oh iya. Bisa jadi center back, tapi ya makanya gue bilang 2-1 atau ya 2-1 atau 3-1 lah. Tetap ya. Iya, tetap. Berapa persen? Kapannya? Berapa persen? Lu yakin menang? Kalau nanya persen 70% gue yakin menang. 70%. Harusnya kalau di Anfield tuh yakin menang. Iya. Aduh, salah. Setuju. Hah? Kalau Ya, ikut nobar lah. nggak mau. Ikut aja. Nggak mau. Ayolah. Nggak mau. Gue jemput. Anak gue nggak ada yang nemenin dia. Kita yang nemenin. Enggak, kita yang nemenin. Nobar di sini gimana? Live reaction. Lo enggak? Hah? Ayo, mau. Hari Ayo. apa sih tuh? Hari apa sih? Minggu. Jam berapa? 10:30. Lu rumah di mana sih? Rumah di mana? Oh nggak bisa gue minggu nggak bisa. Diem. Gue berangkat ke Sriwijaya lagi, Makassar. Enggak, gue ada Oke. di luar kota, minggu depan kan. Apa acara apa tuh? Mau tahu aja sih lu. Terus kok biarin Ya mau ikut mas. nobar di sana deh. Nobar di sana. Nobar. Gue ke Malang, ke Solo ya ke Solo. Ke Solo. Di Grand Solo tolong diajakin nobar ini. Jangan. Tolong kita ajakin gitu. Kalau Mas Tama prediksi gimana? Prediksi Dibantai kita. Hah? 3-0. 3-0. 3-0. Buset. Beneran? Oke. Nah gue seneng nih fans MU kayak gini nih. Iya. Gak yang congkak gitu. Aneh banget kalau Liverpool nggak bisa bantai. Bener. Aneh banget, Bener. Masa sih? Iya. Bener. Dengan keadaan kayak gini. MU itu Lu nggak sering dihujat nih kayak gini nih Enggak. sama fans MU? Enggak. Lu Bener Mas, kamu realistis begitu Bang. Iya, Gitu iya. sekarang. Iya. Iya. ya Allah. Tapi bisa selanjutnya, kira realistis ternyata halu bisa begitu ntar. Tapi kalau bisa tiba seri Tiba-tiba seri ajaib. atau menang? Oh itu berarti emang MU jago. Tapi MU jago kalau menang. MU jago. Tapi nggak enak ngomongnya. MU jago. Iya. Berarti kalah. Kalah. Liverpool 2 atau menang. 3-0 lah. 2 atau 3-0. Oke. Ya intinya gue prediksinya sama, Manchester United kalah 3-1, dia 3-0. Hah? Lu Bang? Seperti biasa mas. Apa? Optimis. Manchester United menang. Nah, 2-0. Wes, clean sheet. Clean sheet. gila Clean sheet. di Anfield. Senel Amens bro. Lu nggak ngeri salah ketemu Dalot? Ini ngomong sambil gemeteran nih. Enggak lah, makanya ngelihat salah beberapa pertandingan belakang mah gue nggak pede. Gak pede ya? Nggak pede ketemu Dalot, ketemu Dorgu aja kayaknya berat itu. Oke. Kalau misalnya salah kayak kemarin ya gitu. Ya kita lihat aja deh. Tapi bener nih teman-teman Big Red Solo silakan diajak nobar ini. Kami berharap kliniknya berjalan nih. Iya. Karena teknis sudah nggak mungkin menang di United nih. Kalau nggak ini mas, kita sambil nobar, kita sambil VCS sama dia mas ya kan? PC aja. VCS ya sorry mas. S-nya tuh apa? S-nya apa sih? S-nya sampai jumpa di episode selanjutnya. See you guys. Keren. Jangan lupa di like, subscribe. Thank you mas. Terima Udah datang. kasih. Sampai jumpa. See you guys.